Nggak tahu kenapa kayak adrenalin saya itu kayak terpacu. Wah, ini kayak challenge buat saya. Ada ya ternyata ini. Akhirnya kan berkembang. Tapi yang saya penasaran sebenarnya cita-cita kecil waktu awal tuh pengennya jadi apa sih? Oh, awal ya. Jadi waktu kuliah itu, waktu SMA mau masuk kuliah itu kan ngambil jurusan tuh, pilih kan. Pilih jurusannya itu 2 Miss dulu. Satu apa, kalau nggak terima, kedua apa, selalu harus ngisi 2 itu. Betul. Nah waktu SMA itu saya sering lihat film-film itu loh, yang di persidangannya luar itu keren gitu, pengacara itu keren gitu. Ya udah saya milih hukum aja, karena dia kebanyakan lihat film itu hukum. Terus yang kedua saya ngambil psikolog, karena saya sangat tertarik dengan psikolog. Makanya saya S2-nya ngambil psikolog. Tapi gak lulus waktu itu, kena COVID, harus online. Saya gak suka waktu itu online, jadi saya gak terusin. Tapi berarti emang cita-cita dari kecil pengen jadi pengacara. Iya gitu. Iya, dulu berarti lahirnya di Surabaya. Surabaya. Sampai SMA di Surabaya. Sampai SMA, ya kuliahnya baru di Karawaci. Kuliahnya baru di Karawaci, ngambil hukum. Terus begitu ngambil hukum, tapi kenapa begitu lulus jadi pengusaha? Yang mana dulu, gadai dulu atau handphone dulu? Gadai dulu. Karena ternyata jadi pengacara tidak seindah yang di film itu. Jadi pengacara itu wah kayak berat juga ya. Harus mentalnya harus sangat-sangat kuat sih. Apa yang indah yang kamu lihat di film itu yang membuat kamu tertarik, dan apa realitanya ternyata nggak seindah itu? Kan keren dia ngomong gitu, semua satu ruangan dengerin dia semua, terus merubah fakta gitu kan. Atau memperkuat fakta, mempertajam fakta gitu, sehingga orang yang tadinya pandangannya A bisa jadi B gitu dengan omongannya dia. Keren banget kan. Ternyata di balik itu dia mempertajam A atau A menjadi B, itu ada pihak lainnya yang nggak suka kan, pastinya dong. Itu ya yang dibutuhkan mental yang kuat gitu loh untuk itu. Jadi saya kayaknya belum sampai segitunya gitu. Jadi akhirnya saya amunisinya masih kurang. Saya terjun dunia bisnis akhirnya gitu. Tapi berarti memang naluri insting bisnisnya tajam sekali ya. Buktinya bisnis pertama bisa sampai sebesar ini. Kenapa Pegadaian? Jadi dulu itu orang tua saya itu udah buka Pegadaian, tapi beda, bukan elektronik, dia dulu BPKB. Jadi kita coba elektronik, saya coba elektronik pertama kali di Jakarta itu waktu saya ngambil tugas akhir. Tugas akhirnya pun tentang Pegadaian dibandingkan dengan dalam segi hukumnya gitu loh. Sambil itu kita coba buka satu, saya coba gitu. Terus ternyata antusias masyarakatnya sangat-sangat besar gitu. Gitulah. Dan akhirnya dari situ terusin ya. Udah ada berapa banyak nih? Kalau karyawannya 2.000 berarti kan cabangnya berapa banyak nih? Cabangnya udah mau 1.000. Karyawannya 3.000-an lah ya. Kalau itu semua benar-benar dibangun dari nol, dan sampai hari ini masih tetap di manage dan difokuskan sendiri. Dari nol. Dari waktu sampai COVID turun omset 45%. Tapi waktu itu kita nggak ada layoff karyawan juga, nggak ada potongan gaji karyawan juga, terus masih terima karyawan baru juga, karena pada saat COVID itu menurut saya momen juga. Iya, karena saya bayangin di saat lagi COVID orang susah justru lebih banyak yang mau menggadaikan barangnya kan, karena pengen biar dapat duit gitu. Itu yang orang lain mikir itu, Miss. Tapi enggak. Salah. Di saat ekonomi baik, kita makin baik. Saat ekonomi jelek, kita makin jelek. Orang itu nggak punya barang untuk digadaikan. Jadi orang, kalau yang punya barang nih, orang itu mau menggadaikan kalau dia pasti bisa nebus. Kalau dia tahu nggak bisa nebus, dia nggak gadai. Dia jual. Makanya omset kita turun. Tapi yang menurut saya momen itu, di saat itu saya ekspansi besar-besaran. Kenapa? Banyak banget usaha-usaha orang lain yang tutup, dioper kontrak. Jadi saya buka outlet banyak, orang-orang yang oper kontrak itu banyak. Jadi tempat-tempat yang tadinya nggak disewakan jadi disewakan, dan harga sewanya pun jauh lebih murah. Daripada kosong, kamu tawar berapapun kita kasih gitu. Jadi itu diskon banget dan dapat tempat strategis. In every crisis there's always opportunity kan, untuk yang berani. Saya bisa aja sih milih untuk ya udahlah, ini kayaknya takut turun 45%, stop ekspansi dulu. Bisa milih gitu kan. Tapi saya milih untuk ini pasti krisis, pasti nanti naik lagi. Jadi sekarang sewa sebanyak-banyaknya. Wow. Gitu sih.
memang butuh keberanian sih untuk membuat decisions itu. Ya karena sometimes kan nggak ada yang bisa memastikan 100% akan seperti apa ya. Maksudnya ini COVID ini selesai seperti apa dan apakah akan back to the old normal atau sebenarnya akan ada kebiasaan baru lagi dengan atau gini terus gitu kan. Gini terus gitu kan, nggak ada yang tahu gitu ya. But sometimes at certain point kan we have to make the decision as a leader gitu. It's quite similar karena buat saya yang bisnisnya juga konvensional, COVID itu it was very challenging. Ya cuma kan seperti yang tadi Andrew bilang, ya kita percayanya seperti apa nih, ya kan, ya this too shall pass, ya ini pasti akan balik lagi. Jadi ya just keep persisting dengan apa yang kita yakini kan. Oke. Tapi kalau dengar cerita Andrew, seakan-akan kok kayak mulus banget gitu ya perjalanannya, bangun bisnis gadai bisa berhasil. Berarti bangun bisnis second handphone itu kapan? Itu sebenarnya udah lama, cuma kita baru launching karena baru pindah di gedung itu barusan kan. Jadi kita grand opening karena butuh banyak pedagang banget. Oke, berarti baru dihidupkan kembali. Iya, baru dihidupkan kembali. Oke, nah terus udah gitu juga Holy Wings, ya pokoknya semua yang di tangan dan dipegang itu berlipat ganda lah. Oke, tapi saya yakin pasti ada masa-masa yang sulit. Apa masa paling sulit yang pernah bikin seorang Andrew stres? Kalau as a business sih saya nggak ada, Miss. Beneran. Itu setiap kali ada halangan gitu ya, itu saya anggap sebagai challenge itu. Nggak tahu kenapa ya, kayak misalnya dulu pegadaian saya dibobol orang, dibobol oleh maling. Setiap minggu, jadi minggu ini dihabisin satu outlet habis. Minggu depan outlet lain, minggu depan outlet lain. Wow. Sampai 5 outlet tuh habis semuanya. Dan malingnya sama terus. Sama tuh sindikatnya patternnya. sama terus. Dari sindikat yang sama. Sindikatnya sama terus. Akhirnya kan ketangkep kan, udah ada di beritanya juga itu. Akhirnya ketangkep. Pada saat hilang itu terus, itu bukan stres yang ada di pikiran saya. Nggak tahu kenapa kayak adrenalin saya itu kayak terpacu. Wah, ini kayak challenge buat saya. Ada ya ternyata ini. Akhirnya kan berkembang. Saya bikin alarm dari Jepang itu datengin gitu kan untuk dipasang, terus ada kita jadi benerin gitu loh. Jadi challenge itu kayak, saya inget dulu saya main Dota, Miss. Tahu nggak Dota? Kayak sekarang Mobile Legends. Itu saya waktu main Dota itu ya, waktu saya kalah 4 kali 5 kali berturut-turut, itu saya nggak berhenti. Saya senang, saya terpacu adrenalinnya. Kok bisa kalah ya? Saya lihat replaynya, saya lihat kenapa saya kalah, hero saya di mana, hero musuhnya di mana. Jadi halangan itu yang membuat saya jadi kayak terbakar gitu. Saya senang malahan. Nggak tahu kenapa saya gitu ya. Jadi banyak sih sebenarnya yang nanya anak-anak itu masa sulitnya gimana. Saya nggak bisa jawab karena masa sulit itu saya anggap sebagai challenge yang menghidupkan saya justru malah. Iya, justru menjadi sebuah energi yang membakar for you to fight back in a good way ya. Dalam arti ya udah dibenerin, alarmnya dibenerin, itu apa aja, dicatetin, terus solusinya apa, tanya temen, tanya mentor, tanya semuanya, terus kayak ditulis gini, kalau ini hasilnya apa, kalau ini hasilnya apa, kemungkinannya apa aja. Seru sih menurut saya malah. Oke. Nggak pernah kayak membuat sedih, down, depressed, sad. Untuk kalau kerjaan nggak pernah. Termasuk berarti misalnya yang kasus Holy Wing kemarin yang menyebar di seluruh Indonesia itu juga ya udah pokoknya tetap have a clear mind, what's next gitu ya. Ya kita ketemu terus kan, as a team ketemu terus. Ngomongin ini gimana caranya, pertanggungjawaban kita ke investor gimana, pertanggungjawaban ke kita karyawan gimana, itu kita pikirin semuanya. Ya tetap dengan energi positif kita mikir kemungkinan terbaiknya apa, kemungkinan terburuknya apa, kita catetin semua gitu lah. Terus supaya ke depan tidak terulang kembali juga kita udah bikin semua sih. Jadi kayak ada pause time di sana di mana kita bisa memperbaiki seluruh SOP dan strukturnya semuanya kan. Iya. Pada saat jalan semua kan kita nggak sempat untuk mikirin itu akhirnya. Betul, karena kan udah operational kan. Betul. Begitu itu sudah stop, kita bisa perbaikin semuanya. Jadi ada hikmah sih di semua itu. Memiliki kejernihan pikiran itu penting ya. Karena kan kalau nggak jadi kalut, jadi ya itu khawatir yang berlebihan akhirnya nggak produktif dan akhirnya justru malah membuat masalah yang lebih besar lagi in the future. Iya. Apa memang didikan orang tua yang membuat kamu menjadi seperti itu? Nggak tahu ya saya, soalnya
mentor saya kan sebenarnya papa saya, tapi papa saya kan udah nggak ada dari tahun 2010 ya. Jadi udah cukup lama ya, 13 tahun lalu udah nggak ada. Jadi saya sendiri sih gedein bisnis itu. Di saat saya baru mulai kerja 3 tahun, saya udah harus sendiri gitu. Mikirin sendiri, ngambil keputusan sendiri, sedangkan background saya hukum kan. Saya harus belajar tentang accounting, harus belajar tentang perpajakan, tentang training, tentang HRD, semua saya harus belajar sendiri gitu. Mungkin itu yang membuat saya mau belajar ya, karena hal itu kali ya. Iya, hidup yang membuat kamu, kerasnya hidup yang akhirnya membuat kamu menjadi seperti sekarang inilah. Kalau gitu berarti ketakutan terbesar kamu apa dalam hidup ini? Karena kan kayak bisnis nggak bisa bikin stres. Maksudnya you know how to manage your mind and your heart kan. Tapi what is your biggest fear sebenarnya? Mungkin gini ya. Saya mikir 17 tahun kerja, mikirin gimana cara gedein usaha terus. Usaha saya juga bisa lebih besar dari kompetitor saya. Kenapa? Terus saya takutkan jangan-jangan skill saya itu untuk ini kepakainya cuma gini-gini aja gitu loh. Saya lagi mikir apa ya yang bisa saya lakukan lagi yang impactnya strong gitu loh ke banyak orang gitu. Gitu aja sih. Udah menemukan jawabannya? Ya belum sih, cuma saya cuma mikir semoga nanti ke depan mindset yang saya punya, skill set yang saya punya ini bisa berguna untuk lebih, bukan hanya cuma untuk ke karyawan aja gitu loh, tapi ke banyak orang impactnya gitu ya. Oke. Ya sekarang pun sebenarnya dengan membagikan pengalaman pun saya yakin itu sangat bukan hanya menginspirasi ya, tapi ini bisa menjadi modal awal untuk mereka memulai bisnis mereka sendiri juga. Karena ya apalagi anak-anak muda sekarang kan, they get so inspired ketika mereka melihat sosok yang sebenarnya usianya nggak terlalu beda jauh dengan mereka. I mean you're still young ya, tapi udah bisa berada di titik ini gitu kan. That's amazing. Apalagi itu kan juga self made dalam arti Andrew perjuangan sendiri gitu. Bahkan sampai hari ini bisa memiliki aset 5 triliun katanya. Kata sumber terpercaya loh. Itu kan menurut dia. menurut Hotman Paris. Ya kan menurut Bang Hotman segitu. Kan bisa jadi lebih. Benar. Tetap humble ya, humble. Oke. Ntar kita ngomong tentang itu nanti lah pokoknya ya.